Hukum isbal dikutip dari buku 37 Masalah Populer karya Haji Abdul Somad LCMA. Hadis pertama, an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifi fil kadhib. Dari Abu Dzar dari Rasulullah SAW, dari beliau bersabda, ada tiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang menyakitkan. Rasulullah SAW mengatakan 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka itu sia-sia dan merugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-musbil, yaitu orang yang memanjangkan jubah, kain, kaki celana, menutupi mata kaki. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asfala minal ka'bain minal izari fa fin nar. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kain yang di bawah 2 mata kaki maka di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi berkata, makna isbal adalah memanjangkan kain di bawah kedua mata kaki hanya bagi orang yang sombong. Jika pada orang yang tidak sombong maka makruh. Demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nas tentang perbedaan antara orang yang memanjangkan kain karena sombong dan orang yang memanjangkan kain tapi tidak sombong. Imam Al-Bukhari memuat satu bab khusus dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Libas atau pakaian. Babun man jarra izarahu min ghairi khuyala. Bab orang yang memanjangkan atau menyeret kainnya tanpa sifat sombong. Ini membuktikan bahwa Imam Al-Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sifat sombong dan tanpa sifat sombong. Dalam bab ini, Imam Al-Bukhari memuat hadis yang mencela orang-orang yang memanjangkan kain dengan sifat sombong. Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'u lam yanzurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dhalik minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastu mimman yasna'ahu khuyala. Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu bagian kainku terjulur panjang, melainkan bahwa aku tidak berniat sombong. Rasulullah SAW berkata, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sifat sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena angkuh atau sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udhunayya hatain yaqulu man jarra izarahu la yuridu bidzalik illa al-makhilata fa inna Allah la yanzuru ilaihi yawmal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW dengan kedua telinga saya ini. Beliau bersabda, siapa yang memanjangkan kainnya tidak menginginkan dengan itu melainkan keangkuhan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, pendapat Imam An-Nawawi. Adapun makna sabda Rasulullah SAW, al-musbilu izarahu, orang yang memanjangkan
kainnya. Maknanya adalah orang yang memanjang kainnya menyeret ujungnya karena sombong, sebagaimana dijelaskan oleh hadis lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada orang yang memanjang kainnya karena sombong. Makna kata al-khuyala adalah sombong. Kata memanjangkan yang bersifat umum diikat dengan kata sombong untuk mengkhususkan orang yang memanjangkan kain yang bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa yang diancam dengan ancaman yang keras adalah orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapan, "Engkau tidak termasuk bagian dari mereka." Karena Abu Bakar memanjangkan pakaiannya bukan karena sombong. Nah, Imam An-Nawawi membuat satu bab khusus dalam kitab Riyadhatus Shalihin, bab sifat panjangnya gamis, ujung gamis, kain, dan ujung sorban. Haram memanjangkannya, semua itu untuk kesombongan, makruh jika tidak sombong. Nah, pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis-hadis ini disebutkan bahwa memanjangkan kain bagi orang-orang yang sombong adalah dosa besar. Adapun memanjangkan kain bagi yang tidak sombong, zahir hadis ini mengandung makna haram juga, akan tetapi diikat dengan hadis-hadis lain yang mengandung makna sombong. Kalimat yang bersifat umum dalam kecaman tersebut mengandung makna ikatan bagi orang yang sombong. Oleh sebab itu, tidak haram menyeret dan memanjangkan kain jika selamat dari sifat sombong. Penggunaan kalimat yang bersifat umum ini mengandung makna ikatan, diikat dengan hadis-hadis yang mengikat dengan sifat sombong. Maka orang yang memanjangkan kain, jubah, kaki celana dengan sifat sombong, itulah yang diancam dengan ancaman yang keras. Disepakati ulama tentang ini. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i, makna kata al-musbilu izarahu, orang yang memanjangkan kainnya, orang yang menyeret ujung kainnya karena sombong. Hadis ini dikhususkan dengan hadis lain, la yanzurullah ila man jarra sawabahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar memanjangkan kainnya bukan karena sombong. Pendapat Imam Asy-Syaukani, zahir ikatan dengan kata khuyala atau sombong ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tetapi tidak sombong maka tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Nah, pendapat Imam As-Sana'i, hadis ini diikat dengan kata khuyala atau sombong. Ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kain tanpa sombong tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Sekian.